Shalom buat kita semuanya, umat-umat Tuhan yang melihat renungan singkat pada saat ini. Kita juga akan belajar bagaimana pengampunan dan pengakuan di dalam kehidupan kita apabila kita datang kepada Yesus. Tetapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya juga Rohul Kudus Tuhan selalu menjadi bahagian kami masing-masing umat-umat-Mu, agar kami bisa mendengarkan akan firman Tuhan ini dengan baik dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini menyampaikan dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Perenungan kita sekali lagi ialah mengenai pengakuan dan pengampunan. Di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai manusia, kita pastinya tidak luput dari kesalahan, pelanggaran, ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya dalam kehidupan kita ialah, apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengaku kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Apabila kita tidak mengaku kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan akan pengampunan tersebut. Karena apa? Karena di dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan di sini ialah, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sangat indah bahwasanya dikatakan dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 ini ialah, Allah tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Kenapa Allah tidak mengingat dosa kita? Karena kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi kita jangan lupa sebagai umat-umat Tuhan, apabila kita sudah mengaku akan kesalahan kita kepada Tuhan, maka kita jangan lagi mengulangi akan dosa-dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sama. Allah juga mau melihat apakah umat-umat Tuhan pada saat ini hanya meminta pengampunan saja, hanya mengaku saja kepada Tuhan, tetapi tidak ada mungkin pertobatan ataupun perubahan setelah kita mengaku dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan yang seterusnya ialah di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini ialah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini juga mengatakan dan mengingatkan kepada kita umat-umat Tuhan, bahwasanya jika kita masing-masing mengaku dosa kita, apapun yang kita sudah lakukan, apapun yang sudah kita perbuat, yang mungkin itu bisa jadi tidak berkenan kepada Tuhan, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui angan-angan hati yang ada dalam pikiran ini, maka Allah akan mengampuni kita. Dikatakan ialah bahwasanya Ia setia dan adil, yang akan memberikan pengampunan di dalam kehidupan ini dan akan menyucikan kita sebagai umat-umat Tuhan. Menyucikan. Sama juga seperti apabila anak-anak mengaku akan kesalahannya kepada orang tuanya dan mengatakan, "Oh Bapak ataupun oh Ibu, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya juga sudah mengambil uangmu pada saat itu, tetapi saya jujur kepada engkau, mengatakan seperti ini kepadamu Bapak ataupun Ibu, maka setelah ini saya tidak akan mengulanginya lagi."
maka ibu ataupun bapak tersebut akan bisa mengampuni akan anaknya ini. Bahkan dalam pemberontakan kita, Dia akan sedia mengampuni kita. Umat-umat Tuhan juga ataupun kita pada saat ini sering sekali memberontak, sering sekali tidak setia kepada Tuhan, sering sekali tidak mau mengaku kepada Tuhan. Tetapi dikatakan, Ia juga akan sedia mengampuni kita. Berarti Allah kita itu sungguh amat luar biasa. Allah kita itu juga sangat amat indah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia mau mengampuni kita. Walaupun seberapa besar kesalahan kita, walaupun seberapa besar hal-hal yang sudah kita lakukan. Di dalam kehidupan manusia, kita bisa jadi apabila teman kita, apabila sahabat kita, apabila mungkin anak-anak, apabila mungkin orang tua melakukan kesalahan, pelanggaran, dan yang lain-lainnya, bisa jadi orang tersebut tidak mau mengampuni. Padahal dia sudah mengaku. Karena apa? Karena timbul di dalam perasaannya bahwasanya rasa sakit ataupun rasa pedih yang ia rasakan itu sudah melunjak. Maka daripada itu dia mengatakan dalam hatinya, sudah sangat luar biasa yang engkau lakukan di dalam kehidupan saya. Maka daripada itu saya juga akan susah mengampunimu. Itulah mungkin secara manusianya. Tetapi Allah kita yang kita sembah itu tidak sama seperti kita yang adalah manusia yang berdosa. Karena kita sebagai manusia harus bisa sama seperti Allah kita itu. Karena dikatakan Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, kita sebagai manusia juga harus bisa untuk saling mengaku dosa kita, untuk saling mengampuni akan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran sesama kita manusia. Karena dikatakan kalau kita tidak melakukan kasih itu, kita diibaratkan seperti tidak mengenal Allah. Dan yang menjadi ayat terakhir ialah di dalam 2 Korintus 2 ayat 7 dan 9. Di mana di dalam ayat ini disampaikan kepada umat-umat Tuhan ialah orang Kristen haruslah yang suka mengampuni. Orang Kristen haruslah dikatakan yang suka mengampuni. Kita kembali lagi diingatkan, kita kembali lagi ditegur, diajari bahwasanya kita sebagai manusia, kita sebagai orang Kristen, apabila ada teman kita, apabila ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita di dalam kehidupan ini, secara manusiawi kita susah untuk mengampuni. Tetapi dikatakan ialah kita sebagai orang Kristen harus bisa untuk mengampuni. Karena apa? Karena terlebih dahulu Allah telah mengampuni kita. Allah juga sudah memberikan penebusan dalam kehidupan kita manusia. Sehingga itu biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan dihimbau agar apabila ada orang-orang yang mengaku kesalahannya dalam kehidupan kita, maka kita akan memberi pengampunan. Karena Allah kita itu juga Maha Pengampun, Maha Pengasih, biarlah kita juga mengikuti ataupun meneladani apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kiranya dengan perenungan ini bisa mengajak kita untuk hari semakin lebih mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.